Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kulon Progo, apa kabarnya? Semoga senantiasa baik ya. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun 2024, menjelang memasuki bulan terakhir di tahun 2024, di bulan Desember pemirsa. Di tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari HIV AIDS Sedunia atau Hari AIDS Sedunia. Nah, sesuai dengan tema kita ya pemirsa, hari ini kita akan berbincang di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo, tentang bagaimana kemudian Kulon Progo turut menyemarakan peringatan Hari AIDS Sedunia. Bersama dengan narasumber kami yang hadir pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyapa yang pertama, yang tak lain dan tak bukan, ini yang paling cantik, Sri Kandinya, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Ada Kepala Dinas Kesehatan Ibu Dr. Sri Budi Utami MKes. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ameldo cantiknya, suaranya bagusnya Mbak Amel, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih dokter sudah berkenan main ke sini lagi. Siap. Pokoknya sering-sering main ke sini untuk berbagi informasi dengan pemirsa Kulon Progo ya. Kemudian di sini juga saya ditemani pemirsa dengan seorang yang prestasinya luar biasa, profesinya juga luar biasa, cantiknya juga luar biasa juga. Ada Duta Genre Indonesia 2023 Yosefita Ramadhani. Selamat siang Kak. Halo. Panggilannya Kak Vita nih atau Kak siapa nih? Vita boleh. Vita Kak boleh Mel. ya. Sehat Kak Vita? Alhamdulillah sehat banget sih siang ini. Terima kasih udah jauh-jauh mampir ke sini ya Kak ya. Yap, ini tadi menyempatkan juga ya Ya. di sini untuk ketemu sama teman-teman di Kulon Progo, membahas tentang AIDS yang seru banget nih. Ini harus banget untuk didengarkan sampai kelar gitu. Oke, wajib begitu ya. Baik, saya pengen ke Dokter Budi dulu. Ya. Dokter, di tanggal 1 Desember 2024 besok diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, Dokter. Nah, ini Kulon Progo ini memiliki Komisi Penanggulangan AIDS gitu ya, Dokter ya, atau biasa disingkat dengan KPA. Iya. Tapi bukan Komisi Perlindungan Anak ini, beda gitu ya, Dokter. Nah, bagaimana kemudian peran dari Komisi Penanggulangan AIDS di Kulon Progo sampai dengan saat ini, Dokter? Iya, jadi keberadaan KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS itu cukup strategis sebetulnya, karena ini menjadi salah satu lembaga organ dari Pemkab Kulon Progo, di mana induknya di Dinas Kesehatan. Jadi tugas KPA ini memang lebih ke arah bagaimana membantu ketugasan OPD yang sudah ada. Jadi khususnya untuk Dinas Kesehatan maupun dinas-dinas yang terkait. Nah, karena kita mempunyai Komisi Penanggulangan AIDS Kulon Progo, sehingga ini nanti akan membantu kita lebih ke arah pencegahannya bagaimana, edukasi ke masyarakat bagaimana, dan juga yang paling penting adalah pendampingan untuk para penderita, karena kita tahu penderita HIV itu adalah penderita seumur hidup. Ya, sehingga kalau kita tidak mendampingi dengan baik, itu nanti akan menjadi kurang optimal, Mbak. Mungkin putus asa, mungkin juga putus obat di tengah jalan. Nah, inilah peran dari KPA yang cukup sangat membantu kita, bagaimana membantu ketugasan OPD, bagaimana mengedukasi masyarakat, dan juga bagaimana bisa mendampingi seluruh penderita ini dengan baik. Oke, baik dokter. Mungkin masyarakat kita di luar sana juga, pemirsa Kulon Progo juga masih ada yang belum memahami begitu dokter. Sebenarnya bedanya HIV, AIDS itu apa gitu ya dokter ya? Apakah itu suatu hal yang sama atau dua hal yang berbeda gitu? Tapi kok orang-orang kok nyebutnya HIV AIDS gitu? Ya, jadi memang itu membedakannya hanya kondisi penderita saja. HIV AIDS, human agiovirus ya, jadi artinya itu adalah penderita yang baru diserang oleh virus. Jadi belum ada penampakan gejala. Ya, jadi taunya ya dites gitu, Mbak. Ya dites, oh ternyata kok ada HIV. Nah, tetapi kalau AIDS itu sudah bergejala. Jadi ada kumpulan-kumpulan gejala di mana ini penderita HIV kalau memang AIDS itu sudah pada tahap lebih lanjut. Jadi mungkin ada gejala yang lain ya, Mbak, misalnya kok sakit, diare nggak sembuh-sembuh, sariawan berbulan-bulan tidak sembuh, dan yang sangat mencolok adalah turunnya berat badan. Itu kalau AIDS sudah seperti itu, dan itu cukup harus sangat kita perhatikan
diperhatikan ya Mbak, karena kondisinya biasanya HIV, jadi ada virus itu Nggih. belum bergejala kemungkinan. Dia baru nempel aja Iya gitu ya, nempel, kalau daya tahannya kuat kan menjadi tidak bergejala. Nggih. Tetapi kalau sudah AIDS ini ada gejala-gejala tambahan di mana itu sangat memperparah kondisi pasien. Itu bedanya di situ. Oke, baik. Terus kalau di Kulon Progo sendiri nih dokter sampai dengan saat ini, apakah ada kasus AIDS juga begitu Oh, dokter? iya. Ini mungkin jadi pertanyaan Nggih. pemirsa Kulon Progo juga. Emangnya Iya. di Kulon Progo ada gitu dokter? Jadi kalau kita total mungkin sekitar 300 ya Mbak, 285-an begitulah. Total 300. Tapi kalau kita melihat tambahan per tahun itu ya 30-40-an. 35 kemarin yang sampai tambahan hasilnya pasien baru. Nah, ini yang kemudian harus kita dampingi betul ya. 300 kalau jumlahnya memang tidak banyak ya Mbak, karena itu Kulon Progo. Tetapi Kulon itu Progo. menjadi banyak karena berdampak pada keluarganya, Oke. berdampak pada semuanya. Jadi kalau sudah HIV begitu, mohon maaf juga stigma masyarakat kita juga belum begitu bersahabat mungkin dengan penderitanya, masih membedakan lingkup pekerjaan juga mungkin masih waduh kalau HIV AIDS ya Mikir saya tidak mungkin. menerima Iya, mungkin dokter, seperti ya. padahal sebetulnya masyarakat akan sangat bisa welcome, akan sangat bisa menerima kalau tahu HIV itu apa, cara penularannya seperti apa, itu akan sangat kemudian membuat masyarakat menjadi tenang. Sebetulnya tidak terlalu mudah juga HIV AIDS itu ditularkan dari orang ke orang. Ya, Enggak kayak gitu. COVID waktu itu. Ya, kalau COVID kan hanya dengan menghirup Iya. udara begitu, ada yang batuk begitu kita bisa ketularan. juga. Tapi kalau yang ini tidak Mbak, hanya ada 3 penularan. Oke. Ya, jadi mohon maaf dari hubungan seksual karena memang itu menular dari cairan mani maupun cairan vaginalnya. Kemudian juga dari cairan jarum suntik Jarum yang suntik. mungkin kita saudara-saudara kita mungkin sakit, kemudian juga ada kelompok yang pakai narkoba bersama-sama pakai satu jarum suntik. Kemudian yang ketiga adalah ditularkan dari ibu hamil ke bayinya. Oke. Hanya itu saja. Jadi tetap tenang masyarakat, kalau kita mengetahui cara penularannya, insya Allah tidak akan membuat stigma seperti itu. Oke, baik. Semakin menarik tentunya nanti kita akan menggali informasi lebih lanjut bersama dengan Dokter Budi juga akan dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Tapi saya coba pengen ke Kak Vita dulu nih. Kak Vita sebagai duta genre Indonesia, gimana perjalanan dulu hingga sampai juara nasional? Oke, terima kasih Kak Amel. Jadi kalau misalkan diceritakan cukup panjang ya Dok, Kak Amel. Dulunya awalnya itu saya nggak pengen langsung menjadi duta genre, tapi saya melihat dulu nih, waktu saya praktik, karena saya kan latar belakangnya bidan. Waktu saya praktik di lapangan, itu ada beberapa kasus seperti kehamilan tidak diinginkan. Kemudian ada juga kasus remaja yang ternyata dia ODIF begitu. Nah, apa sih yang bisa saya lakukan sebagai manusia begitu ya, supaya teman-teman ini lebih aware lagi nih ke sekitarnya. Akhirnya saya cari-cari wadah, nemu lah genre ini atau generasi berencana, yang mana genre ini fokusnya ke 3 hal. Kita itu zero ke 3 hal. Ini seperti ini ya logonya genre itu, ada salam genre, salam Genre. Salam genre. Gitu ya. Nah, zero atau 0 terhadap 3 hal. Yang pertama adalah nikah dini. Nikah dini. Yang kedua, sex before married. Oke. Yang ketiga adalah nafsa. Yang mana 2 hal ini kan sangat berhubungan erat dengan tadi yang disebutkan dokter, dengan HIV dan juga AIDS gitu sih Kak Amel. Dan itu membawa saya ke genre. Kemudian saya mengikuti nih ajang pemilihan duta genre di daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah waktu itu dengan program saya Prikso namanya, itu bisa membawa saya menjadi juara 2 di DIY. Di DIY. Kemudian di 1 tahun pengabdian saya di Jogja, alhamdulillah diamanahi untuk mewakili Jogja ke kancah Indonesia Di tingkat nasional ya. Betul, di Indonesia alhamdulillah melawan 34 provinsi lainnya. Dengan program saya yang Prikso tadi, saya bisa meraih juara 1 tadi. Alhamdulillah Keren ya. ya, luar biasa, juara 1-nya dari Jogja. Luar biasa. Berarti ada satu program yang memang diunggulkan itu tadi. Prikso itu Betul. program apa sih Kak? Prikso itu kalau dijabarkan sebenarnya fokus saya ke stunting. Jadi programnya perbincangan remaja untuk zero stunting. Oke. Seperti itu. Nah, di dalam Prikso ini ada banyak kegiatan nih untuk remaja terkait dengan ada katakanlah program live Instagram. Ngebahasnya apa? Nggak cuma stunting aja. Ada juga ngebahas tentang HIV. Oke. Kemudian ada juga fokusnya ke tetap pencegahan stunting. Apa sih yang bisa dilakukan remaja gitu ya untuk mencegah stuntingnya? Oh, ada minum tablet
bertambah darah dan lain-lain. Kayak gitu sih Kak Amel. Oke, baik. Sosialisasi yang dilakukan pada remaja, betul. ya. Baik. Oke, Kak Vita, sebagai seorang duta genre gitu ya, bagaimana pandangan Kak Vita tentang kasus HIV yang juga terjadi di Kulon Progo ini dan mungkin juga sudah merambah ke usia-usia remaja begitu ya saat ini kasus yang ditemukan? Miris ya, tadi dengar dari dokter bahwasanya HIV/AIDS ini ada di sekitar kita ternyata, dan jumlahnya juga nggak sedikit juga, nggak 1-2, dan apalagi ini merambah ke remaja. Sebagai remaja tentunya sedih gitu ya, pertama kali pasti sedih. Yang kedua, saya merasa bahwa ternyata penyebarannya materi terkait dengan genre ini sepertinya masih belum merata juga. Ada remaja yang dia nggak tahu nih apa sih HIV/AIDS itu, dia masih belum paham. Kemudian dia nggak ngerti nih penularannya bagaimana, karena kan remaja ini rasa ingin tahunya masih tinggi ya Kak Amel ya dokter ya. Jadi dia ingin tahu, mau mencoba-coba, akhirnya karena ketidaktahuannya dia terkena HIV dan AIDS ini. Makanya tadi ya saya merasa bahwa sebagai remaja itu ternyata atas ketidaktahuan bisa jadi kena penyakit karena coba-coba aja gitu. Karena coba-coba kena ya dokter ya. Baik, kalau dokter sebenarnya kalau dari 300 kasus yang ditemukan di Kulon Progo itu sebenarnya dari banyak kasus itu kemudian latar belakangnya atau penyebabnya itu rata-rata apa sih dok? Ya jadi kalau kita melihat ke 300 itu kumpulan ya Mbak, dari kumpulan temuan sekian tahun. Ya, betul. Ini kurang lebih kita mengawal atau mendampingi sekitar 300 penderita. Tapi tahun ini ada 35 baru penambahan. Ya, harusnya kan ini perhatian betul. Ya, kita bagaimana mencegah agar tidak ada penderita baru. Ya. Jadi kalau apa Mbak Amel tadi untuk yang latar belakangnya, latar belakang penyebabnya itu apa begitu dok? Ya jadi kalau kita melihat pola penularannya Mbak, pola penularan memang paling banyak itu di ini muncul pada kelompok-kelompok komunitas. Ya jadi ada istilah LSL, laki-laki suka laki-laki, ya itu juga cukup besar. Kemudian wanita pekerja seksual itu juga cukup besar. Kemudian waria itu juga, tetapi kita tidak bisa melihat hanya itu Mbak, karena ke depan ini kemudian ada beberapa ibu rumah tangga, ada beberapa kelompok-kelompok yang kemudian kita tidak mengira begitu, tetapi sakit, kemudian kita juga cenderung atau curiga ke arah ini, kita tes kok positif begitu. Kadang ada juga seorang ibu rumah tangga yang tidak punya riwayat apapun begitu ya. Tapi kemudian positif. Positif. Ya, tapi penentu terbesar itu adalah kelompok-kelompok yang rentan tadi. Jadi laki-laki suka laki-laki, kemudian wanita pekerja seksual, sedikit ada juga untuk kelompok waria dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya. Kalau sebenarnya melihat tren perkembangan setiap tahun ini, apakah ada kenaikan atau ada penurunan atau seperti apa dokter sebenarnya secara statistik? Sedikit naik, tetapi juga tidak terlalu ekstrim Mbak. Tidak terlalu ekstrim, tetapi tetap fluktuatif. Jadi tidak, kalau kemarin kan gondongan 4 kali lipat gitu ya. Kemarin sempat ada ini ya dokter ya. Gondongan 4 kali lipat begitu ya. Tapi kalau ini tidak ya fluktuatif, tetapi kita tetap harus waspada ya. Karena kan mobilitas masyarakat cukup tinggi, kemudian juga pandangan orang terhadap situasi ya Mbak. Tadi Mbak Vita sudah menjelaskan bagaimana ini kemudian remaja itu kan, jadi sesuatu yang memang harus kita tata betul, kita atur betul agar yang penting menurut saya seperti Mbak Vita tadi edukasi. Jadi mungkin ada banyak masyarakat yang belum tahu itu HIV/AIDS itu apa. Yang paling penting adalah itu penyakit apa, penyebabnya apa, cara penularannya seperti apa. Terus kalau saya ada seperti itu saya harus kemana? Nah ini penting sekali. Baik dokter. Kalau menurut pandangan dokter Budi sendiri, apakah kemudian adanya kasus HIV ada kenaikan meskipun sedikit begitu ya dokter ya di Kabupaten Kulon Progo ini karena mungkin perkembangan teknologi, ada pengaruhnya nggak dok? Kemudian pesatnya pembangunan, kita punya bandara yang kemudian akses masuk keluar pertukaran orangnya akan semakin mudah gitu dokter. Jadi mungkin lebih ke arah kalau menurut kami ya IT itu. IT. Jadi
kalau bandara kan karena memang mobilitas ya, tetapi bagaimana IT itu masuk ke anak-anak, di mana kadang-kadang pengertiannya, pemahamannya itu tidak lengkap, sehingga yang muncul seperti Mbak Vita tadi, pengen ngerti tetapi salah pemahamannya. Nah seperti tadi ya, akhirnya menikah dini, kemudian apa Mbak, seks bebas, kemudian nafsa, itu adalah kelompok-kelompok rentan yang itu nanti sangat bisa untuk kemudian terkena HIV ini. Jadi mungkin bukan bandaranya, tetapi tetapi bagaimana sesuatunya, karena IT tadi ya Mbak, ya, IT itu sangat mempengaruhi kita ya, terutama untuk kelompok remaja. Nah, yang paling penting adalah sekarang edukasi. Sekarang pemahaman yang betul ya. Kalau tadi kan ada seks bebas, ada narkoba, ada satu lagi pernikahan dini. Nah ini yang kemudian harus kita sampaikan, itu jangan disentuh begitu kan, tapi harus dijelaskan mengapa tidak boleh disentuh itu tiga itu. Nah kalau tidak dijelaskan malah pengen, seperti halnya ngerokok, ya jangan ngerokok deh gitulah. Kenapa kok aku nggak boleh ngerokok? Nah, malah pengen tau jadi nyoba ngerokok gitu ya. Ini sama sebetulnya informasi yang memang harus diketahui secara lengkap. Nah ini tugas kita bersama, terutama ini ada Duta Genre luar biasa Mbak. Nanti ada tugas bagaimana kita mengedukasi, ya mengedukasi secara penuh, khususnya kelompok-kelompok rentan. Kalau saya tetap remaja itu nomor satu, ya nomor satu, karena dari sisi ini mereka paling rentan. Betul. Dari sisi informasi juga ini, dari sisi pergaulan dengan temannya juga ini, ya, semuanya itu akan sangat rentan. Jadi upaya preventifnya harus dikencangin ya Dokter, preventifnya. Oke, baik. Nah, Duta Genre sendiri yang kemudian memegang peran juga ini dalam kemudian mengkampanyekan kesehatan seksual begitu ya. Bagaimana Kak, apa yang sudah dilakukan sampai hari ini dengan media apa yang sudah dilakukan oleh Kak Vita dan teman-teman? Oke, kebetulan siang ini saya bawa buku ya Kak Amel, Dokter. Nah, di Genre itu kami ada modul. Salah satu modulnya itu adalah modul tentang kita. Nah, modul tentang kita tuh sebenarnya ada 3 segmentasi. Ada untuk remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Yang saya bawa yang ini adalah untuk remaja akhir. Media ini Dokter biasanya kami sampaikan kepada teman-teman remaja untuk media edukasi. Salah satu sesi di dalam buku ini ada mengajarkan mengenai IMS dan HIV/AIDS. Nah di situ itu kita belajar nih nge-games Dokter. Nge-games gimana caranya supaya stigma terhadap ODIF, stigma terhadap penderita IMS itu sudah tidak ada atau dihilangkan. Tapi tidak cuma gamesnya aja, ada juga materi. Betul, materi terkait dengan pengertiannya, bagaimana sih penyebaran HIV/AIDS ini, kemudian juga terkait bagaimana sih caranya kita bisa mencegahnya, pengertiannya, dan juga fase-fasenya. Oh, bagaimana sih fase HIV ini setelah ada di tubuhku kemudian berubah menjadi AIDS. Nah itu seperti apa? Kemudian kita harus datang kemana sih? Nah di buku ini sebenarnya sudah dijelaskan. Dan untuk KIE kemana, kita biasanya juga yang pertama yang pasti sosialisasi, penyuluhan ke teman-teman remaja yang bisa kita temui ya. Tapi nggak cuma itu, karena remaja ini apalagi kita Gen Z ya, nggak mungkin remaja nggak punya sosial media. Pasti. Jadi nah itu kuncinya, kita sebagai Duta Genre kita juga menyebarkan melalui media sosial supaya teman-teman remaja ini yang sukanya scroll TikTok itu nggak cuma scroll TikTok lihat yang lucu-lucu aja, tapi juga ada materi yang juga masuk ke teman-teman, baik terkait HIV, supaya nggak setengah tadi yang akhirnya cuma penasaran dan malah mencoba. Tapi kita berupaya gimana sih caranya memberikan KIE materi itu mengenai sosial media supaya semuanya juga bisa ngerti, kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi pendekatannya dilakukan dengan berbagai macam cara ya, tidak hanya langsung juga, tapi juga melalui media digital gitu. Oke, keren, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya bersama dengan Dr. Budi dan juga Kak Vita. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Masih bersama dengan dua narasumber saya. Hari ini membahas tentang Hari AIDS Sedunia. Ada Dr. Sri Budi Utami MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, dan juga Kakak Yosefita Ramadhani, Duta Gender Indonesia 2023. Baik, Dr. Budi, kembali kita membahas mengulik tentang HIV AIDS begitu ya dokter ya. Nah ini tadi Dr. Budi sempat menjelaskan gejalanya seperti apa. Ternyata ada muncul, ada yang sariawan gitu ya dokter ya, kemudian ada diare yang kemudian tidak kunjung selesai dan lain sebagainya. Nah dampaknya sendiri sebenarnya dari HIV AIDS ini seperti apa dokter, dan apakah bisa sembuh atau tidak? Seperti apa kondisinya, boleh dijelaskan? Iya, jadi untuk yang HIV artinya tahap awal di mana virus masuk ke tubuh kita, tetapi tubuh kita cukup kuat sehingga tidak muncul gejala. Ini kita sebut HIV. HIV itu seperti halnya orang sehat, Mbak, tidak ada keluhan apa-apa karena daya tahannya memang kuat, tetapi beliau mengandung virus HIV. Nah kemudian yang AIDS tadi ya Mbak ya, AIDS itu pada saat, jadi perjalanannya sudah lama Mbak biasanya, dan pada saat sudah tahunan begitu, pada saat suatu saat saya capek atau orang kita yang ada HIV tadi capek, daya tahan tidak cukup kuat untuk menghandle, ya jatuhlah beliau. Nah di situ biasanya tidak hanya virus HIV aja, karena daya tahan menjadi rendah, ada banyak bakteri masuk di situ. Nah mungkin gejalanya bisa saja batuk pilek yang lama, radang tenggor paru-paru ya, pneumonia sesak. Yang sering juga yang tadi saya matur itu sariawan. Itu juga salah satu gejala. Sariawan kok nggak sembuh-sembuh. Itu salah satu daya tahan yang memang tidak cukup kuat untuk menghandle segala sesuatu. Kemudian juga diare yang lama, karena di situ ada pencernaan ya, ada sistem pencernaan yang mestinya bagus ususnya. Nah pada saat AIDS itu usus-ususnya sudah tidak normal lagi, sehingga tidak bisa mencerna dengan baik. Yang di sini tadi sariawan karena mukosa atau sel-sel di mulut, rongga mulut sudah tidak kuat lagi untuk menahan segala sesuatunya. Jadi muncullah sariawan, muncullah diare, dan pada saatnya nanti akan kemudian karena tubuh sudah sangat lemah, akhirnya timbullah penurunan berat badan yang cukup. Ya bisa saja 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, sehingga kalau Jawa seret gitu loh Mbak. Jadi kondisinya tuh langsung lemah, lemas. Nah dampaknya ya memang mohon maaf karena semua sistem biasanya terganggu kalau sudah AIDS itunya. Kalau kita tidak tertangani dengan baik atau mungkin tidak berobat, mungkin malu dan lain-lain, mohon maaf, kemudian memang bisa meninggal akhirnya. Nah sehingga kita menjaga untuk teman-teman saudara-saudara kita yang HIV positif tetapi belum ini harus kita jaga betul. Prinsipnya apa? Minum obat. Tapi memang ini tidak mudah seperti yang saya sampaikan. Ini mohon maaf ya kalau kita menyampaikan memang tidak bisa sembuh Mbak. Hanya bisa terkontrol dengan obat. Tetapi beliau penderita HIV ini bisa hidup normal. Jadi jangan khawatir ya. Memang tidak bisa sembuh, karena sembuh itu kan berarti selesai semua gitu ya, tanpa obat gitu ya. Ini tetap harus minum obat seterusnya begitu ya, seterusnya minum obat. Tetapi karena semuanya sudah baik, beliau seperti halnya kita semua yang sehat. Sehingga kita harapkan tidak ada stigma atau Mbak, ada perbedaan begitu. Perlakuan diskriminasi, ada diskriminasi, ada stigma yang berbeda, ada perbedaan begitu ya. Ini yang harus kita hindari. Termasuk juga bagaimana sekolahnya, bagaimana lapangan kerjanya. Kita himbau jangan pernah ada perbedaan untuk saudara-saudara kita yang menderita HIV tadi. Kalau memang beliau sudah sehat, minum obatnya teratur, sangat-sangat mungkin bisa bekerja seperti halnya kita yang sehat. Beraktivitas seperti orang sama, normal. Iya, sama. Hanya memang bedanya beliau harus minum obat. Nah, karena minum obatnya itu seterusnya harus kita berikan semangat. Jangan malah dikucilkan, jangan malah kemudian lapangan kerjanya ini setelah tahu wah ini nanti menulari teman-temannya begitu. Wah, malah lebih bahaya TBC Mbak. TBC kan langsung menular kita, itu malah lebih menularkan. Kalau HIV hanya ada 3.
Tadi ya dari hubungan seksual, Betul. kemudian dari jarum suntik atau darah, yang ketiga dari ibu ke anak bayinya. Oke. Hanya itu, tidak ada penularan. Kalau kita saling berpelukan, Berjabat saling mohon maaf tangan, jabat gitu ya, tangan, dokter ya. mohon maaf mungkin suami istri berciuman begitu, tidak akan menularkan. Enggak. Jadi penularan hanya seperti itu. Oke, nah kalau misalnya tadi dokter sempat disebutkan bahwa penularannya ini sebenarnya ada hanya 3 tadi ya dokter ya. Apakah misalnya seorang perempuan dengan kemudian HIV itu ODIF gitu ya, kita sebutnya orang dengan HIV, itu apakah tidak punya harapan mungkin untuk punya anak begitu dokter? Karena kan tadi penularannya bisa bahaya ke anak gitu ya. Iya, betul. Kadang suatu saat kita seorang wanita karena oleh kondisi penyakitnya, kondisi badannya, memang kadang-kadang dokter menyanjurkan untuk tidak punya anak dulu. Tetapi secara realita kadang-kadang itu nggak mungkin juga ya. Kadang nggak mungkin, pasti semua ibu pengen punya anak. Nah, itu sebatas ibunya sehat, makanya ibu harus disehatkan dulu. Tidak apa-apa dengan HIV AIDS ya. Kalau AIDS memang agak lama ya, karena di situ banyak sistem yang sudah terganggu. Kalau HIV kan masih sehat. Nah, ini kita dampingi betul, sehingga kalau dengan petugas kesehatan kami himbau penderita HIV jangan ditutup statusnya, harus dibuka kepada kita, harus terus terang agar kita petugas kesehatan bisa melayani semaksimal mungkin sesuai kebutuhannya. Betul. Karena kadang-kadang ada penderita HIV ini yang menutup Mbak, karena takut nanti kalau malu ini gitu ya malu, dokter, takut nanti saya malah tidak dilayani dengan baik dan lain-lain. Nah, ini saya himbau jangan khawatir, karena kita juga akan menjaga rahasia. Jadi tidak akan kita banding-bandingkan kok nek mondok neng bangsal nggak ada Mbak. Diisolasi gitu enggak juga ya dokter enggak. ya. Kalau COVID malah isolasi ya. Tapi ini tidak. Jadi harus kita lindungi betul, harus kita siapkan betul, karena suatu saat ibu ini pasti nanti pengen ya Mbak, karena itu kodrat ya seorang ibu pengen punya anak. Jadi masih sangat dimungkinkan. Tidak apa-apa, nanti akan kita kawal ya, akan kita pantau mulai dari kehamilannya sampai dengan persalinan. Nah, persalinan ini juga kita himbau nanti di tempat layanan kesehatan yang memang siap untuk melahirkan bagi penderita atau ibu-ibu yang menderita HIV. Anaknya ini nanti juga kita pantau. Nah, ini peluang tidak tertularnya gimana dokter? Apakah masih ada? Kalau selama ini memang bisa ditularkan ya Mbak ya, karena itu kan langsung darah. Jadi anak itu kan mendapat nutrisi dari ibu lewat ari-ari ya, lewat tali pusat itu. Nah, sehingga kecil ya kalau tidak tertular ya Mbak, karena beliau dengan anaknya satu sirkulasi satu, tapi tidak apa-apa. Kita juga akan tetap memantau si anak tadi. Jadi jangan khawatir, yang penting ibu sehat, ibu tetap semangat, keluarga tetap mendampingi, karena secara psikologis maupun fisik. Psikologis penting sekali ya, harus kita tata betul, kita lindungi, kita kuatkan, kita besarkan hatinya. Itu nanti akan menghasilkan seorang ibu hamil sehat walaupun dengan HIV. Nah, nanti anaknya jangan khawatir, kita akan pantau, ada terapi khusus untuk anaknya. Jadi jangan khawatir. Tidak usah khawatir begitu ya dokter ya. Saya pengen ke Kak Vita. Kak Vita, tadi sempat disinggung sama dokter Budi bahwa ternyata di tengah masyarakat kita juga masih ada stigma-stigma negatif begitu ya terhadap teman-teman kita ODIF begitu. Nah, kalau dari Kak Vita sendiri, menurut Kak Vita sebagai duta genre nih, apa kemudian yang bisa dilakukan untuk kemudian mengubah stigma masyarakat kita terhadap teman-teman kita ODIF gitu? Oke, Kak Amel, bener banget ya. Stigma itu melekat sekali ya pada ODIF. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan sih? Yang pertama yang pasti pemberian edukasi kepada seluruh remaja khususnya ya kalau kami. Tapi ini nggak berhenti di remaja, harusnya ke seluruh orang, bahwa tadi orang dengan HIV AIDS itu masih bisa loh hidup selayaknya orang normal. Dan ini tuh nggak harus harus diisolasi dan lain-lain, nggak seperti itu. Yang pertama adalah edukasi dulu. Setelah diedukasi, mereka memahami nih bahwa seperti ini nih HIV AIDS, kemudian harus diberikan pemahaman atau diadakan nih campaign-campaign untuk menghilangkan diskriminasi.
Karena diskriminasi ini kan nggak bisa ya langsung disatukan kamu itu setara, tidak akan semudah itu. Tapi harus diberi pemahaman, kemudian baru dilakukan campaign-campaign untuk menghilangkan diskriminasi tersebut. Kemudian selanjutnya baru kita bersama-sama tadi menyetarakan apa sih bedanya, kan nggak ada ya bedanya, kita masih bisa berpelukan. Kalau misalkan alat makan sama pun tidak akan langsung menular ya dokter. Nah itu kita masih bisa oke-oke aja loh sama teman-teman penderita ODIF. Jadi untuk menghilangkan stigma tetap harus memberikan pemahaman dulu. Kemudian kita sebagai remaja nih kita harus memberikan atau membuat campaign-campaign untuk gimana caranya kita bisa menyamakan persepsi tentang ODIF ini supaya mereka semua tetap bisa setara dan sama dengan kita, seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan yang berarti antara kita dengan teman-teman penderita HIV/AIDS. Seperti itu sih Kak. Oke, baik. Pengen ke Dokter Budi lagi, dokter. Ini terkait dengan tema di Hari AIDS Sedunia tahun ini ya dokter ya, tentang hak setara untuk semua, kita bisa gitu. Nah, kemudian Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kulon Progo sendiri melakukan langkah-langkah apa ini dok untuk upaya penyetaraan begitu kan, biar teman-teman ODIF itu dikembalikan haknya setara dengan yang lainnya. Iya, jadi setiap hari AIDS sedunia ya 1 Desember itu kita memang menjadi ingat kembali. Oh ya, ada sekelompok saudara kita yang kemudian harus kita lindungi, harus kita kuatkan, dan ada sekelompok besar yang ini juga harus kita edukasi. Seperti Mbak Yovita tadi ya, harus edukasi agar tidak terkena begitu. Nah, untuk kesetaraan semuanya ya, untuk yang tahun ini memang kita mendorong semuanya kita edukasi ya Mbak ya. Edukasi itu memang penting ya, edukasi secara lengkap agar semuanya tahu. Kalau tahu lengkap maka yang stigma-stigma tadi nggak ada Mbak. Ini karena kan ketakutan. Kalau kemudian nanti itu kita lakukan dengan baik, maka saya yakin ya stigma-stigma itu nanti akan ini dengan sendirinya. Nah, KPA memang selalu membuat kegiatan-kegiatan di mana itu nanti mudah-mudahan bisa mendorong semuanya untuk yang pertama peduli dengan penderita HIV/AIDS adalah kita setara, hak kita sama-sama punya Mbak pekerjaannya, lingkungan sekolah yang sama, dan juga hak-hak lainnya yang juga harus sama. Nah, ini nanti kalau KPA kemarin memang sudah banyak kegiatan ya, diantaranya lomba-lomba poster begitu, kemudian juga penyampaian bantuan untuk para penderita HIV, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian juga salah satunya ini kan edukasi yang bagus sekali kita buat, ngobrol-ngobrol begini santai tetapi ilmunya itu bisa kita pakai dan ini kan mudah nanti disebarkan. Kemudian nanti juga masih ada, kemarin kita ngedoprak loh Mbak. Di mana itu dokter? Harusnya Mbak Ana itu saya nonton sampai malam sama Mas Aris. Kita masuk ke ketoprak Mbak. Kita masuk ke ketoprak, media-media itu kita sampaikan di ketoprak. Karena ketoprak itu kan juga cukup bagus ya. Salah satu seni yang membudaya untuk kita, kita sebarkan untuk materi. Kan kita kemarin juga salah satu di SMK Kokap itu ya. Kemarin kita juga ke sana, kita memberikan edukasi juga. Nah, yang terakhir nanti di puncaknya di bulan Desember kita akan rangkul ini remaja-remaja dan juga kelompok-kelompok rentan nanti untuk sama-sama kita nanti akan senam, akan nyanyi-nyanyi, kemudian juga nanti akan ada edukasi-edukasi. Di situ ada campaign juga begitu jadi, dokter ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan Mbak, karena kalau pada intinya kan kalau kita ada hari apa begitu itu kan nomor satu ya kita mengingat ya, menjadi pengingat gitu ya, menjadi refleksi agar kita lebih peduli. Kemudian yang paling penting adalah ke depan harus seperti apa, langkahnya harus lebih baik ya, ini nanti pencegahan. Pencegahan, dan mungkin welcome kita harus lebih inilah memberikan hak, karena tadi kan kesetaraan untuk semua ya, ininya pekerjaannya, pendidikannya, hak-hak sosial yang lainnya. Jangan sampai lu iki HIV gak oleh bantuan ya, tidak boleh lagi, karena kita harus tahu, kita harus menyampaikan HIV seperti itu, jangan terlalu khawatir tetapi tetap waspada, karena penyakit, mohon maaf, itu kalau kita tidak tangani dengan baik maka kematian juga bisa terjadi. Baik, nah ini mungkin saudara-saudara kita juga dokter, sebagian kalau ada bagian dari saudara-saudara kita yang masuk ke kelompok rentan tadi terkena HIV begitu ya dokter. Kalau misalnya mungkin
mengalami hal-hal gejala-gejala yang sempat Dokter Budi ceritakan, harus gimana? Ya. Langkahnya seperti apa? Apakah Dinkes atau mungkin dari pemerintah punya memfasilitasi untuk tes dan lain sebagainya? Iya. Monggo. Datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas. Kami sudah punya tenaganya muda. Jangan khawatir. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan Mbak atau Mas yang kita sudah siapkan di semua puskesmas. Dan nanti dengan persetujuan beliau akan kita lakukan tes. Oke. Dan saya pesan di sini, jangan takut untuk tes. Tes ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena kita akan menjadi sangat tahu, Mbak, ya, apakah saya mengandung virus sehat, ya, bobotnya apalagi gemuk begitu ya, sehat begitu perkiraan kita begitu ya. Tetapi kalau kemudian ada sesuatu, saya dorong untuk datang ke puskesmas saja. Boleh juga ke dokter praktek, ke klinik, tetapi yang dalam jangkauan kami itu puskesmas. Ya, kami siapkan semuanya, tenaganya ada, tesnya ada. Gratis tis. Oke, difasilitasi oleh hanya nanti kesanggupan, karena kadang-kadang dites itu takut, Mbak. Iya. Sebut dites mau dah mikiran takut begitu. Kenyataan sih dok sebenarnya tuh. Takut oleh kenyataan. Takut menghadapi kenyataan. Iya, jadi saya himbau jangan takut, karena justru setelah kita tahu apa yang terjadi pada kesehatan kita, maka banyak upaya yang bisa kita lakukan. Nah, itu nanti akan menjadi semangat kita semua untuk sehat. Ya, karena itu bisa terkontrol kok, Mbak, walaupun itu selamanya, tetapi setidaknya kan kita bisa minum obat dan juga menjadi manusia yang kualitasnya tinggi. Iya, lebih sehat lagi karena kan pasti berusaha untuk menjaga imunnya ya, dokter ya. Banyak loh, Mbak, yang di sekitar kita HIV positif, minum obat, kinerjanya keren. Luar biasa. Ya, banyak. Berarti itu semangat optimisme masih tinggi juga. Beliau luar biasa. Oke, baik. Ke Kak Vita nih, Kak Vita, harapannya dengan di Kulon Progo ini kan ada Komisi Penanggulangan AIDS begitu ya. Harapannya untuk KPA di Kulon Progo seperti apa? Monggo. Oke, harapannya ini saya sangat berharap ya KPA ini untuk terus ada, karena ini sangat bermanfaat sekali. Kemarin saya lihat di sosial medianya ya, ternyata nggak cuma di sosial media ataupun dunia nyata, ternyata ada banyak sekali program-program yang menyasar nggak cuma ODIF aja, tapi ke remaja-remaja, ke seluruh masyarakat yang ada di Kulon Progo ini. Dan saya berharap pokoknya ini untuk terus ada, programnya lebih dikembangkan lagi, dan juga sasarannya mungkin lebih diluaskan lagi supaya lebih banyak yang tahu dan aware tentang HIV/AIDS ini, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Vita. Dokter Budi, closing statement dokter, seperti apa pesannya untuk seluruh masyarakat Kulon Progo di dalam kita menyambut Hari AIDS Sedunia? Iya, kepada seluruh warga Kulon Progo, nanti tanggal 1 Desember itu adalah Hari AIDS Sedunia. Kami ingatkan, mari kita lebih peduli lagi kepada saudara-saudara kita penderita HIV/AIDS, dan kita lakukan upaya-upaya semuanya untuk pencegahan ke sana. Jadi yang penting mari kita sayangi, kita dampingi, dan jangan takut kepada HIV/AIDS, karena itu bisa sangat kita tangani dengan baik. Baik, terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak Kak Vita, tepuk tangan dulu dong, keren banget. Seru banget obrolan kita hari ini pemirsa, dan tentunya banyak sekali informasi yang kita gali dari dokter Budi dan juga Kak Vita. Terima kasih banyak sekali lagi dokter dan juga Kak Vita sudah berkenan main untuk berbagi informasi dengan pemirsa Kulon Progo. Dan demikian tadi pemirsa Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share dari video yang sudah ditayangkan. Tentunya nyalain juga loncengnya biar selalu dapat info kalau Pemkab Kulon Progo update video baru. Sekarang saatnya saya Amalia Miftah mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.